Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan Sales British Channel. Masih di Win Studio dan tentunya Alfrans Management. Oke. Teman-teman, kali ini kita mau bahas masalah pengalaman juga sih sebenarnya, pengalaman yang pernah dialami karena kita sama-sama, ini temen gua nih, temen dulu waktu dia masih kuliah, kita masih sering camping bareng ya, hiking bareng. Pernah camping berdua di satu gunung tanpa ada orang lain. Ini ketika orang-orang lain pulang, kita naik gitu. Itu tahun berapa itu, Wak? 2006 kalau nggak salah. 2006 ya. Nah, itu Awal 2000. ya ketika itu habis 2000. kelulusan ya. Nah, itu kita pernah ngecamp bareng dan ada cerita lucu waktu itu. Lulusan SMA tuh. Karena tenda yang kita bawa bukan tenda ya. Itu waktu itu gua bawa ini, bawa terpal ya, 4x4 meter. bekas kandang domba waktu itu gua bawa. Saking pengen campingnya dan nggak ada tenda waktu itu gua bawa. Sulit dulu. Karena susah waktu itu memang, ya masih sekolah lah ya, masih susah. Baru keluar SMA. Masih baru-baru tenda lah, alat-alat safety buat ngecamp pun kita nggak kebeli lah istilahnya kan. Jadi waktu itu gua bawa terpal dari kandang domba. Nah, kita bikin tenda seadanya aja, asal bisa berteduh aja, karena waktu itu pas datang kita hujan ya. Hujan. Jadi istilah bukan dibikin tenda, itu dibikin selimut tendanya. Gitu. Jadi ketika udah malam, nah baru hujannya reda, nah kita dirikan itu tenda di atapnya, bikin si terpalnya dibikin atap, terus yang pinggirnya kita kasih dedaunan. Nah itu, nah pengalaman lucunya ketika pagi-pagi gue lagi masak, ada orang lewat ke belakang tenda gua. Dikiranya gua masih tidur, dikiranya. Nah, mereka ngomong gini, wah ini katanya gubuk derita. Kacau. Tapi itu enjoy kok, itu kita benar-benar happy waktu itu. Kita malam itu nyanyi bener sekeras-kerasnya itu. Karena kita kan kalau ngecamp selalu bawa gitar ya. Nah, terus gue punya pengalaman juga waktu tahun 2016 kemarin. Gue kan baru-baru ya. Masih baru tahun 2016. Gue kan mau Agustusan di sana, di puncak, masih di Gunung Puntang. Cuman ini kita ke puncak Meganya. Nah, kalau menurut orang-orang penduduk di sana sih, katanya sih masih ada hewan buasnya ya di sana. Nah itu gue lihat sendiri waktu itu, pas nyampe puncak, di puncak Mega ya ini ya. Pas nyampe puncak ada, ya gue ngeliat hewan tersebut dan gue segera pindah tempat gitu. Jadi ternyata kata orang-orang penduduk di sana, memang di sana masih ada harimau ya. Masih ada harimau, karena memang dilindungi mungkin oleh pemerintah atau dinas kehutanan. Nah itu gue sendiri pernah lihat sih, waktu itu 3 ekor kalau nggak salah. Jadi begitu gue lihat langsung gue pindahin tendanya ke tempat yang lebih atas lagi, yang lebih banyak lagi orangnya, karena kebetulan waktu itu banyak juga sih orang-orang yang camp di sana, mau Agustusan di sana gitu. Nah, mungkin lu pernah kesana nih ke puncak Mega? Ya hampir sama. Cuman waktu itu kan mau cari view yang bagus kan. Dari tenda turun sedikit ke bawah, sekitar nggak jauh sih, sekitar 50 meter. Cuman ke pinggir sini yang dekat itu tuh jembatan itu Siratal Mustaqim itu kan. Iya. Jembatan kecil itu kan.
lewat sana sedikit pas ke pinggir itu mah kelihatan banget tuh berdua lagi ini nih, lagi berjemur tuh sebelah. Oh belang ya. Iya. Emang ada di sana gitu kan. Cuman waktu itu gua sama teman ya udah aja final lagi kan, tes lagi gitu kan. Ceritain gini-gini. Kata mereka emang sini emang gitu kan ada, cuman ya udah jangan ganggu aja gitu aja. Jangan diganggu. Emang di sana masih ada. Kalau misalkan teman ada yang penasaran, coba aja ke sana lah. Cobain aja ke sana. Kalau dari Gunung Puntangnya ke atas, kalau yang udah biasa 1 jam juga nyampe. Cuman kalau yang bagi yang belum tahu mah sekitar 2 atau 2 jam lebihan lah. 3 jam. 3 jam kalau yang belum. Kalau yang udah biasa naik ke sana kan udah tahu Treknya. Iya, treknya 1 jam lebihan nyampe. Itu lumayan view-nya enak kan sana itu. Cuman ya hati-hatinya itu. Kalau kalian mau ke sana diusahakan, apalagi belum tahu, diusahakan jangan sore ataupun malam lah. Karena ada jembatan itu ya, yang pinggir kiri kanannya itu kan kiri kanan jurang ya. Cuman kita lewat selintas aja buat kita. Satu garis aja. Waktu itu lo masih kuliah apa? Itu udah keluar kalau itu. Oh udah. Yang lihat itu udah. Tapi gue kan masih aktif di alumni waktu itu. Kita 2 tahun udah kuliah itu. Ya itu yang terlihat nyata itu, yang terlihat nyata di sana itu. Memang masih ada di sana. Dan emang banyak para pendaki anak gunung gitu yang pernah lihat itu. Banyak yang udah lihat. Cuman mereka nggak ganggu, sakitannya udah aja gitu kan. Cuman disarankan bagi yang pemula yang belum pernah ke sana gitu, kalau bisa ya pakai guide lah, pakai guide. Pertama karena rutenya yang ya sulit lah. Yang kedua hal-hal yang tidak apa ya, di luar jangkauan seperti itulah. Ketika kita baru tahu kan takutnya jadi malah grogi atau gimana kan, kita lari atau gimana, itu kan sangat berbahaya gitu kan. Ya itu aja kan. Ya memang teman-teman di sana itu view-nya cakep bener. Cuman kalau gue sih nggak ngelihat samudra awan ya, karena memang ketinggiannya nggak ini ya, nggak setinggi puncak-puncak yang lainnya. Atau barangkali teman-teman pernah ngelihat ada samudra awan di sana gimana, atau nggak tahu ya. Kalau pas gue waktu itu nggak ada. Itu sebetulnya ada bro itu. Oh, ada. Itu ada, cuman bertepatan biasanya kalau itu muncul bertepatan antara musim penghujan ke kemarau. Itu ada. Udaranya sangat dingin. Nah itu kabut itu udah muncul dari jam 4 juga, dari atas itu udah muncul. Itu samudra awan ada. Oh, ada ya. Iya, cuman pergantian musim baru ada. Kalau hari-hari biasa emang jarang itu awan ada, cuman nggak membentuk gelombang. Tapi kalau pergantian musim itu dipastikan ada. Dan sayangnya waktu kita masih senang, masih senang hiking ya, sayangnya belum ada properti yang secanggih sekarang. Jadi dokumentasinya minim banget gitu. Cuman kita bisa ceritakan aja. Cuman waktu itu kan kamera juga masih banyak PGA ya. Kamera masih PGA. PGA itu kan apalagi resolusinya itu durasinya juga cuman berapa menit atau berapa detik bahkan gitu ya. Iya. Apalagi waktu masih sekolah ya, belum ada HP mungkin kayaknya ya. Belum ada HP kamera. Belum, kita cuman bawa kamera manual aja. Cuma mengandalkan kamera biasa. Kodak ya. Iya, Kodak biasa aja. Jadi dokumentasinya sangat minim. Cuman kita pengen berbagi cerita aja kepada teman-teman atau para pencinta hiking ya, yang para penggemar, para penggiat hiking yang umurnya masih di bawah kita, atau yang ya intinya safety lah. Apalagi sekarang cuacanya juga kita harus lihat cuaca, terus safety lah, terutama untuk hal-hal yang paling utama adalah safety, perlengkapan yang memadai
supaya kita hal lain yang harus diperhatikan ya itu yang tadi, kalau kita misalkan ke suatu tempat dan kita belum begitu paham, lebih baik kita ngambil orang-orang terdekat atau orang-orang yang tahu dari sekitar untuk jadi guide gitu aja. Kebanyakan kan yang banyak yang tersesat ataupun hilang itu karena itu. iya Mereka emang udah biasa gitu seperti hiking atau camping lah, anak gunung udah biasa. Cuman ketika memilih suatu tempat dan kita belum tahu, tetap aja alam itu raja. Alam itu raja. Kita masuk ke hutan yang belum pernah kita tahu, udah kita seperti jarum dalam tumpukan jerami. Orang nggak akan mungkin mudah menemukan kita. Makanya sebisa mungkin kalau misalkan buat para pemula ataupun yang sudah biasa juga, ini mah sekedar sharing aja. Usahakanlah kita bawa orang-orang yang paham, iya orang-orang yang udah tahu gitu aja. Kalau emang kita belum tahu tempat itu untuk menjaga safety-nya kan. ya gue juga pernah waktu tahun berapa ya, waktu paskibra gue masuk paskibra waktu masih SMA waktu itu. Pengalaman gue juga ke Papandayan waktu itu, perpisahan paskibra kalau nggak salah. Nah itu gue ke Papandayan pakai jalur Kartasari, Cileley, itu benar-benar nggak apa ya, kalau dulu kita nggak, jangan ditiru ya, karena kita nggak safety kalau dulu, perlengkapan seadanya, terus tenda juga nggak memadai gitu kan. Jadi diusahakan untuk adik-adik yang suka hiking, diusahakan buat safety lah. Semua perlengkapan yang dibutuhkan minimal harus ada gitu, meskipun ya terlepas dari itu kualitas ya mereknya atau gimana, terlepas dari masalah itu, cuman minimal harus ada. Kalau dulu kan kita, khususnya gue ya, karena gue Tas juga kan dulu tas sekolah, bukan kayak carry atau apa, nggak ada kan. Dulu cuma tas sekolah aja. jadi kalau dulu habis camping terus jual celana itu buat ongkos pulang, itu udah bukan rahasia umum lagi. Katel itu semua dijual di Rolang. Pas turun gue kehabisan duit waktu itu di Ranca Upas ya, orang lain lagi Sandal kurban, kita turun udah nggak punya duit, ya dijual lah properti. masuk tenda gua. Tenda gua bagus tuh. Tenda lu dijual juga? Iya, waktu itu kan tenda gua sama stongki tuh waktu itu. Gue inget itu waktu itu jual celana, waktu di Ranca Upas ya, jual celana sama tikar gitu. Misalnya gua yang tenda tuh, yang buat makan tuh. Yang itu kan buat ongkosnya. Parah. Dan yang waktu di Gunung Puntang itu Golok gitu. golok, katel yang dijual ya. Ya itulah teman-teman cerita kita, karena Sampai pulang nyeker asli. Jaket gue semua hilang. iya. Tapi kalau yang udah namanya hobi kan, dulu dengan keterbatasan apapun ada kepuasan lah. Ada kepuasan. Kita pernah kan waktu itu berangkat itu malam jam 8:30 kan. Udah nggak ada mobil, udah ada nggak transportasi sih. Cuman waktu itu kan edan lagi hobi-hobinya. Nah, ini nyampe juga gitu, lelah atau apa nggak dipikir selamat atau gimana, kita cuman berdua waktu itu. Ya pulangnya itu nyeker. Ya zaman-zamannya gembel lah waktu itu, karena dengan peralatan seadanya pengen camping, pengen naik gunung gitu. Cuman ya itu kita jadi pengalaman kok, jadi pengalaman. Cuman jangan ditirunya gini, ya. soalnya situasinya kan sekarang udah beda. Kalau dulu masih aman lah, belum banyak kampung atau apa gitu kan. Kalau sekarang dikhawatirkan kan